PKD dengan NIM 2303025000018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tes sidik jari atau DMIT untuk mengukur bakat dan kecerdasan majemuk. Kita simak penjelasannya di slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu tes sidik jari atau DMIT dan bagaimana tes ini diklaim dapat mengukur bakat dan kecerdasan. Tes sidik jari DMIT atau Dermatology Multiple Intelligence Test adalah metode yang mengklaim bakat dan kecerdasan seseorang berdasarkan pola sidik jari. Tes ini didasarkan pada teori bahwa pola sidik jari berhubungan dengan perkembangan otak dan kemampuan kognitif. Tes DMIT menganalisis pola sidik jari, seperti lengkung, putaran, dan spiral, untuk mengidentifikasi area otak yang lebih berkembang. Berdasarkan pola ini, tes DMIT mengklaim dapat mengidentifikasi bakat dan kecerdasan seseorang dalam berbagai bidang, seperti bahasa, matematika, seni, dan musik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang gambaran mengenai popularitas metode, khususnya di dunia pendidikan dan karir. Popularitas tes DMIT di dunia pendidikan dan karir cukup tinggi, terutama di Asia. Banyak orang tua dan lembaga pendidikan menggunakan tes ini untuk membantu anak-anak memilih jurusan atau karir yang sesuai dengan bakat mereka. Pertama, namun penting untuk dicatat bahwa tes DMIT belum diakui secara ilmiah dan tidak ada bukti kuat yang mendukung klaimnya. Meskipun tes DMIT mungkin memberikan informasi yang menarik, penting untuk diingat bahwa hasil tes ini tidak boleh dianggap sebagai prediksi pasti tentang bakat dan kecerdasan seseorang. Pertama, kecepatan dan kemudahan. DMIT dianggap sebagai tes yang tepat dan mudah dilakukan. Tes ini tidak memerlukan peralatan khusus. Kedua, identifikasi potensi sejak dini. DMIT mengklaim dapat mengidentifikasi potensi seseorang sejak dini, yang dapat membantu dalam memilih jalur pendidikan dan karir yang tepat. Terakhir, pendekatan holistik. DMIT mengklaim untuk mempertimbangkan berbagai aspek kecerdasan, bukan hanya kecerdasan akademis. Tidak ada penjelasan pro yang valid untuk tes sidik jari DMIT karena tes ini tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Banyak dan penelitian telah menyatakan bahwa tes ini tidak akurat dan tidak dapat diandalkan. Penting untuk diingat bahwa kecerdasan adalah konsep yang kompleks dan tidak dapat diukur hanya dengan melihat pola sidik jari. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kecerdasan seseorang, termasuk faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman. Kontrak yang pertama, kurangnya dasar ilmiah. Tidak ada bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung klaim DMIT bahwa pola tes sidik jari dapat memprediksi bakat dan kecerdasan. Kedua, validitas tes. Para ahli psikologi dan pendidikan mempertanyakan validitas DMIT. Mereka berpendapat bahwa tes ini dapat diandalkan untuk mengukur bakat dan kecerdasan secara akurat. Ketiga, pendekatan reduksionis. DMIT dianggap terlalu reduksionis karena hanya berfokus pada pola sidik jari, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang memengaruhi bakat dan kecerdasan seperti lingkungan, pengalaman, dan motivasi. Dan yang terakhir, potensi kesalahan interpretasi. Hasil DMIT dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai praktis, yang dapat menyebabkan kesalahan dan penilaian bakat dan kecerdasan. Di sini juga saya akan menjelaskan pendapatan para ahli psikologi. Pertama, Dr. Shalendra W.S. SPKJ, pola sidik jari berbentuk dalam jaminan kandungan usia 13-19 minggu. Pola sidik jari tersebut merupakan pola keturunan dari orang tua dan dipengaruhi oleh DNA seseorang. Kedua, Dr. Rita Levia Mantalichin dan Dr. Stanley Koch mengenai korelasi antara nerve growth factor atau NGF dan epidermal growth factor atau EFC. Penelitian tersebut menemukan korelasi antara pola garis epidermis, kulit, dan sistem pertumbuhan saraf yang menunjukkan korelasi antara pola sidik jari dan otak. Mereka dianugerahi penghargaan Nobel. Nah, selanjutnya kita masuk di fakta artikel akademik tentang tes sidik jari. Seringkali menjadi subjek penelitian, namun data ilmiah yang kuat mengenai validitas dan reliabilitasnya masih terbatas.
Berikut ini adalah beberapa poin penting berdasarkan artikel akademik dan penelitian terkait. Pertama, dasar teoretis. Teori dermatologi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Harold Cummins yang menunjukkan bahwa pola sidik jari dapat berhubungan dengan perkembangan otak dan kecerdasan. Penelitian awalnya menghubungkan dermatologi dengan kondisi genetik tertentu. Kedua, studi empiris. Beberapa studi mengkaji hubungan antara pola sidik jari dan kecerdasan atau kecenderungan belajar. Misalnya, sebuah penelitian di jurnal Intelligence 2008 menunjukkan sidik jari dan kecerdasan logis matematis meskipun tidak signifikan secara universal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang studi yang mendukung atau yang menantang tes ini dan beberapa contoh kasus nyata atau studi yang relevan. Studi mengenai DMT atau dermatologi multiple intelligence test menunjukkan beragam hasil yang mendukung dan menantang keefektifan tes ini. Berikut adalah beberapa contoh studi dan kasus nyata yang relevan. Studi yang mendukung. Pertama, studi Yadov et al. 2005. Penelitian ini mengamati hubungan antara pola sidik jari dan kecerdasan akademis pada siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa dengan pola sidik jari tertentu cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik dalam mata pelajaran logika dan matematika. Kedua, penelitian di jurnal Intelligence 2008. Beberapa penelitian menentukan korelasi antara pola sidik jari dan kecerdasan. Meskipun hubungan ini tidak terlalu konsisten, penelitian ini mendukung ide. Selanjutnya, studi yang menantang. Pertama, penelitian oleh Kohler et al. 2010. Dalam studi yang dipublikasikan di Personality and Individual Difference, penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa hubungan antara pola sidik jari dan karakteristik kepribadian, hubungan ilmiah lemah dan tidak dapat diandalkan sebagai indikator kecerdasan. Kedua, kritik dari psikologi pendidikan. Banyak psikolog berpendapat bahwa DMT terlalu sederhana untuk mengevaluasi potensi individu. Mereka menekankan bahwa faktor lingkup, pendidikan, dan pengalaman hidup kontribusi lebih signifikan terhadap perkembangan kecerdasan dibandingkan pola sidik jari. Adapun contoh kasus nyata, yaitu pertama, kasus di sekolah di India. Beberapa sekolah di India menggunakan DMT untuk membantu menentukan metode pembelajaran yang sesuai untuk siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa ketika pendekatan pengajaran disesuaikan dengan kecenderungan yang diidentifikasikan oleh DMT, beberapa siswa menunjukkan peningkatan dalam keterlibatan dan prestasi akademik. Kedua, proyek penelitian di universitas. Di beberapa universitas, proyek penelitian yang lebih besar mengevaluasi efektivitas DMT dalam konteks pengembangan karir. Hasil menunjukkan bahwa meskipun beberapa mahasiswa merasa bahwa DMT membantu mereka memahami kekuatan mereka, banyak yang lebih mengandalkan pengalaman praktis dan pelatihan untuk menentukan jalur karir. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengembangan bakat, mengapa atau mengapa tidak, dan sampaikan pendapat kelompok atau individu berdasarkan fakta yang dipaparkan. DMT bisa digunakan untuk pengembangan bakat. Pertama, identifikasi potensi dapat memberikan gambaran awal tentang kecenderungan kecerdasan individu, membantu orang tua dan pendidik mengenali potensi yang mungkin tidak terlihat melalui metode ini. Kedua, personalisasi pembelajaran. Dengan memahami kecenderungan yang teridentifikasi, pendekatan pengajaran dapat disesuaikan. Ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan efektivitas pembelajaran. Terakhir, kesadaran diri. Tes ini dapat meningkatkan pemahaman individu tentang kekuatan dan kelemahan mereka, yang penting untuk pengembangan diri dan motivasi dalam mengejar bakat. Selanjutnya, DMT bisa digunakan untuk pengembangan bakat. Pertama, identifikasi potensi. Dapat memberikan gambaran awal tentang kecenderungan kecerdasan individu, membantu orang tua dan pendidik mengenali potensi yang mungkin tidak terlihat melalui metode ini. Kedua, personalisasi pembelajaran. Dengan memahami kecenderungan yang teridentifikasi, pendekatan pengajaran dapat disesuaikan. Ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan efektivitas pembelajaran. Terakhir, kesadaran diri. Tes ini dapat meningkatkan pemahaman individu tentang kekuatan dan kelemahan mereka,
yang penting untuk mengembangkan diri dan motivasi dalam mengajar bakat. Kesimpulan yang saya ambil dari penjelasan tentang DMIT yaitu adalah dapat memberikan wawasan yang berguna, tetapi sebaiknya tidak digunakan sebagai alat tunggal untuk pengembangan bakat. Kombinasi dengan metode evaluasi lainnya dan pendekatan holistik yang mempertimbangkan faktor-faktor lain akan lebih efektif dan bermanfaat dalam pengembangan individu. Bahwa metode ini membantu mengidentifikasi potensi bakat, gaya belajar, dan karakter individu berdasarkan pola sidik jari. Ini berfungsi sebagai alat yang berguna dalam pengembangan diri dan pendidikan, tetapi sebaiknya digunakan bersama metode